Halo sahabat semua, setiap orang pasti pernah mengalami hal ini. Bertemu dengan orang yang tidak disukai, atau justru harus berpisah dengan orang yang sangat kita cintai. Rasanya menyakitkan, bahkan sering dianggap sebagai penderitaan hidup. Tapi tahukah Anda, sesungguhnya yang membuat kita menderita bukanlah orang lain, melainkan cara kita menyikapi perubahan itu sendiri. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara berdamai dengan perubahan, melepaskan kebencian, dan menemukan ketenangan dalam hidup. Penderitaan berasal dari cara kita menyikapi. Bayangkan kita punya tetangga yang setiap hari berisik. Suaranya keras, musiknya kencang, sering bikin tidak nyaman. Orang ini bisa jadi sumber penderitaan, atau bisa juga jadi guru kesabaran. Kenapa? Karena penderitaan tidak datang dari luar, tetapi dari cara kita menanggapi. Kalau kita menganggap dia musuh, kita marah setiap hari. Tapi kalau kita belajar melihatnya sebagai latihan kesabaran, tiba-tiba situasinya terasa berbeda. Mengulang niat baik. Ada satu latihan sederhana yang bisa mengubah cara kita merespon. Mengulang niat baik. Misalnya dalam hati berkata, semoga semua berbahagia. Awalnya, ini terasa seperti kalimat kosong. Kita masih kesal dengan si A, masih benci dengan si B. Tapi ketika diulang terus-menerus, niat baik ini menjadi benih baru dalam pikiran kita. Sama seperti mendengarkan lagu iklan berulang kali. Tanpa sadar, kita hafal. Demikian juga, ketika niat baik ini sering kita ucapkan, ia masuk ke bawah sadar, lalu perlahan menggantikan kebencian yang sudah lama kita simpan. Bahaya menumpuk kebencian. Bayangkan kita membawa ransel. Setiap kali kita kecewa, kita masukkan batu ke dalam ransel itu. Hari ini satu batu, besok satu batu lagi, lusa bertambah lagi. Awalnya ringan, tapi setelah bertahun-tahun, ransel itu penuh dan berat. Akhirnya, ketika orang yang sama melakukan kesalahan kecil, misalnya lupa menyapa, kita langsung meledak. Orang lain bingung, kok marahnya berlebihan? Padahal, yang keluar itu bukan sekadar kejadian kecil hari ini, tapi tumpukan kekecewaan bertahun-tahun. Contoh lalu lintas jalan raya. Mari kita lihat di jalan raya. Ada pengendara motor yang tiba-tiba menyerobot antrian, tidak memberi sein, atau membunyikan klakson berkali-kali. Kalau hati kita tidak terlatih, kita bisa terbawa emosi. Perjalanan singkat jadi penuh amarah. Tapi kalau kita menenangkan diri, lalu berkata dalam hati, semoga kamu selamat. Semoga perjalananmu lancar, Apa yang terjadi? Hati kita jadi lebih ringan. Orang itu tetap dengan kelakuannya, tetapi kita tidak ikut terbakar. Contoh hewan peliharaan. Perbedaan juga bisa kita lihat pada hewan peliharaan. Anjing biasanya setia, senang digendong dan dielus. Sedangkan kucing lebih luas. Kadang mau dielus, kadang tiba-tiba menggigit atau mencakar. Kalau kita memaksa kucing bersikap seperti anjing, kita akan kecewa. Tapi kalau kita bisa menerima bahwa memang sifat kucing berbeda, hati kita jadi lebih tenang. Begitu juga dengan manusia. Setiap orang punya karakter masing-masing. Kalau kita belajar menerima, kita lebih mudah berdamai. Mengubah diri, bukan dunia. Inilah pelajaran penting. Kita tidak bisa mengubah dunia. Kita tidak bisa menghentikan orang lain untuk cerewet. Tidak bisa menghentikan hujan turun. Tidak bisa menghentikan tubuh kita menua. Tapi ada satu hal yang bisa kita ubah. Diri kita sendiri. Ambil contoh cuaca. Hujan deras turun. Ada orang kesal karena bajunya basah. Tapi ada juga petani yang bersyukur karena sawahnya mendapat air. Hujan sama, tetapi respon hati berbeda. Hidup adalah kesempatan baru. Ingatlah, setiap detik adalah kesempatan baru. Orang yang dimaki adalah saya di detik lalu. Tapi saya di detik sekarang masih punya pilihan.
Apakah mau membalas dengan makian atau justru dengan senyum? Kalau kita membalas dengan kebencian, api makin besar. Tapi kalau kita bisa merespon dengan tenang, kita justru membawa cahaya di tengah kegelapan. Penutup sahabat semua, hidup ini adalah rangkaian perubahan. Kadang menyenangkan, kadang menyakitkan. Tetapi bila kita belajar menerima, bila kita terus melatih hati dengan niat baik, kita akan menemukan kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan luar. Mulailah dari hal sederhana. Ketika ada orang yang membuat kita kesal, berhentilah sebentar. Tarik napas, lalu ucapkan dalam hati, "Semoga kamu berbahagia." Perlahan, hati kita jadi lebih lapang. Hidup terasa lebih ringan, lebih damai. Dan kita bisa berdamai dengan perubahan. Kalau sahabat merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Mari sebarkan niat baik, supaya semakin banyak orang bisa belajar cara sederhana berdamai dengan perubahan hidup.